Silakan duduk. Shalom, salam sehat. Saudara-saudariku yang terkasih, 3 bacaan yang bagi saya, mohon maaf, semua teks kitab suci bagus. Tapi dalam permenungan saya, waktu saya mempersiapkan homili ini, mempersiapkan khotbah ini, bagi saya ketiga bacaan, baik dari bacaan pertama, kitab Putra Sirak, maupun surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dan dalam bacaan Injil Matius, begitu dahsyat. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana kitab Putra Sirak mengajarkan kita untuk tidak dendam, karena dendam itu mengerikan dan kita diajak mengampuni sesama. Dan niscaya dosa kita pun diampuni. Dan dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus dikatakan bahwa kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri saja kita hidup. Dan dalam bacaan Injil ini yang melegend, bagi saya sangat melegenda, yaitu berapa kali sih kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Hello, berapa kali? Petrus berkata, Tuhan, 7 kali kah? Tapi Tuhan mengatakan tidak. 7 kali 77 kali. Unlimited kalau kuota handphone itu. Unlimited, tanpa batas. Wow. Mungkinkah? Saya ingat lagu itu. Oh, mungkinkah? Bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Saudara-saudari, ada orang mengatakan adalah berbuat dosa itu manusiawi. Tapi mengampuni adalah ilahi. Berbuat dosa itu, berbuat salah itu manusiawi. Tetapi mengampuni adalah ilahi. Mengampuni itu indah dan ilahi. Mengampuni itu indah dan ilahi. Saya berbicaranya, saya buat pelan karena ada beberapa anak-anak bina iman dapat tugas dari gurunya untuk mencatat. Jadi Romo, masukan untuk saya, Romo jangan terlalu cepat. Baik, saya pelan-pelan ya. Mengampuni itu, ini khusus untuk adik-adik, indah dan ilahi. Hello, tulis itu saja adik-adik, tulis, sudah bagus itu adik-adik. Sekarang untuk bapak-bapak, ibu-ibunya, untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, kembali seperti semula. Adil toh, adil toh. Nah, mengampuni itu tidak mudah. Beda antara forget and forgive. Okay, do you agree with me? Forget and forgive is different. Oh, kok bahasa Inggris gaya sekali-kali. Enggak. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sering kita mendengar toh, kalau ada orang berbuat salah, Anda sakit hati, Anda dendam, teman Anda mengatakan, sudah lupakan saja bro, lupakan saja guys, lupakan saja temanku, sahabatku, lupakan. Hello, otak kita tuh dirancang untuk tidak lupa hal-hal penting, hal-hal yang sangat mengena. Jadi kalau kita suruh melupakan tidak bisa, berarti kita harus operasi otak, gitu loh. Jadi forget susah, tapi forgive, mengampuni, di dalam kasih Tuhan bisa. Amin. Karena kita juga diampuni Tuhan. Dan kita hanya bisa mohon pada Tuhan. Makanya saya suka lagu itu. Jadi kalau kita memang nggak bisa mengampuni, tapi kita mohon pada Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Kita tidak bisa mengampuni, saudara-saudara, kalau sungguh-sungguh tulus ikhlas. Suami yang tidak setia, istri paling mengampuni sulit, saudara-saudari. Sulit. Istri yang tidak setia, suami kan sulit mengampuni. Bahkan yang terjadi, lu sudah tidak setia, kau sudah tidak setia. Emangnya aku nggak bisa bales? Emang lu aja nggak bisa setia? Gue juga bisa kali. Gitu lihat.
Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Perhatikan itu. Ampuni bila hatiku tak. Minta ampun, kita minta ampun. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Ampuni bila hatiku tak mampu mengampuni. Mengampuni Tuhan, aku tidak mampu mengampuni. Aku tidak mampu mengampuni. Kita hanya bisa memohon, saudara. Jadi pada saat kita ibaratnya mengalami ketika hatiku telah disakiti, ketika aku disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Saudaraku, dengan penuh ketulusan saya katakan kepada Anda, kita susah mengampuni. Kita sungguh susah mengampuni. Saya sendiri mengalami, saudara-saudari, meskipun saya itu seorang Romo, saya pun juga mengalami gejolak problem dalam diri saya pada saat saya disakiti. Tetapi prosesnya terjadi. Makanya ketika hatiku telah disakiti, ajarku, kemampuan ajarku Tuhan untuk bisa mengampuni. Dan ini bukan teori. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Pada saat seseorang itu tidak bisa mengampuni, sebenarnya dia sudah menumpuk sampah di dalam tubuhnya, di dalam hatinya. Wow! Sampah di dalam hatinya, wow. Dan ini menimbulkan penyakit, saudara-saudara. Ingat, menimbulkan apa? Penyakit. Hatimu, hatiku. Beuh, saudara-saudara. Hatimu, hatiku. Saudara-saudara. Hati Anda, bayangkan hati dipenuhi dengan sampah. Dipenuhi dengan penyakit. Lama-kelamaan kita akan sakit, saudara-saudari. Jangan heran kalau ada yang kena penyakit kanker. Jangan-jangan ada yang kena gagal ginjal, sakit hati, dan lain sebagainya. Sakit lain-lain, banyak sekali penyakit-penyakit, saudara-saudara. Tetapi, kalau Anda ingin bebas, sembuh, sehat, Anda ingin jadi manusia yang bebas, lepas, ku tinggalkan semua beban di hatiku, melayangku melayang, bebas, saudara-saudara, ampuni saudaramu. Bukan tugas kita membalas dendam. Hello. Pembalasan adalah urusan Tuhan. Tugas kita mengampuni karena kita terlebih dahulu diampuni. Makanya saya mengajar kepada setiap saya memberi rekoleksi, saya mengajak peserta rekoleksi atau retret selalu berdoa pengampunan dulu. Saya sendiri kalau mau berkhotbah, mau apa saja, saya juga mohon ampun. Tuhan ampunilah segala dosaku. Tuhan ampunilah. Tuhan kasihani hambamu ini. Saya mohon kasihan pada Tuhan, saudaraku. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah aku. Di saat Anda menjalani kehidupan ini, pada saat Anda disakiti, saudaraku, Kitab Putra Sirak tadi mengatakan apa? Jangan dendam, ampunilah. Dan Yesus dalam Injil yang kita dengar mengatakan, ampuni pengampunan yang tidak ada batas. Titik. Jangan tapi. Anda akan sembuh, Anda akan sehat, Anda akan tenang, Anda akan bebas, wajah Anda tambah muda, nggak usah ke salon. Ampuni orang yang bersalah, Anda akan sembuh, saudara-saudara. Amin. Nggak usah ke salon, saudara-saudara. Oh, kasihan yang punya salon ya. Bangkrut dong. Artinya wajah Anda akan cerah, saudara-saudara. Lihat wajah saya. Lihat, amati baik-baik. Pasti nggak karu-karuan, saudara-saudara. Nah, tetapi saya mau mengatakan ini kepada Anda. Pada saat Anda mau mengampuni, cerah Anda. Saya suka lagu tadi, lagu apa namanya ya? Bebas, lepas, ku tinggalkan beban di hatiku, melayangku melayang.
Bebas, saudara-saudara. Anda menjadi manusia yang bebas, tidak peduli Anda umur berapa, tidak peduli Anda anak muda, anak kecil, orang muda, orang tua, kakek-kakek, opa-oma, ibu-ibu, tante-tante, om-om, atau tidak peduli. Anda romo, Anda awam, Anda siapa saja. Please, ampuni. Sampai kapan, Romo? Sampai mati, saudara-saudara. Tetapi yang terjadi tidak bisa, Romo. Saya ini sudah ditipu, Romo. Itu kata-kata Tuhan itu teori. Tuhan dibilang teori, capek deh. Saudara-saudara, jangan saudara-saudara. Tidak teori. Anda tuh tidak tahu besok tuh bagaimana. Ingat, bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma dikatakan, Anda bukan hidup untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk sesama dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kuncinya adalah Anda hidup juga untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Buanglah sampah-sampah dalam hidup kita. Dendam, kebencian, buanglah. Mungkin ada derai air mata, mungkin ada kepedihan, tapi bawalah kepedihan itu, derai air mata itu kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi saya. Mengampuni itu indah dan ilahi. Berbuat salah itu manusiawi, mengampuni itu indah dan ilahi. Just do it, lakukan saja. Saudaraku, lakukan saja. Berjuanglah, mohon Tuhan, aku mau mengampuni, Tuhan, aku mau mengampuni. Anda akan menjadi manusia bebas. Tuhan, anugerahkanlah kuasa pengampunan. Aku memang sakit sekali, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi, aku sakit, Tuhan. Tapi kuserahkan, ku angkat beban-bebanku, ku angkat deritaku, ku angkat dendamku, kuserahkan padamu, Tuhan. Dan saudaraku, pada saat Anda berdoa demikian, pada saat Anda berpasrah demikian kepada Tuhan untuk segala bebanmu, entah Anda dibohongi dalam bisnis, Anda disakiti, Anda diperlakukan tidak adil, Anda diperlakukan semena-mena, Anda dibully, Anda dibuat Anda sakit hati, dendam yang berkecamuk dalam diri Anda, sudah tidak bisa memaafkan sebenarnya secara manusiawi. Tetapi ingat, kesalahan itu manusiawi, tapi pengampunan itu ilahi. Dan Anda diajak berpikir secara ilahi. Yesus sendiri mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga ada sempurna. Saudaraku, mohonlah ampun kepada Tuhan untuk dosa Anda. Dan mohonlah kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Sampai kapan? Sampai tidak ada batas. Lakukan itu, saudaraku. Lakukan. Tuhan sayang dengan Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan tahu derita Anda. Tuhan tahu bebanmu, saudaraku. Tuhan tahu. Dan pada saat Anda mengampuni siapapun orang yang bersalah kepada Anda, dan bukan hanya teori, saudaraku. Bukan hanya teori, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan terharu dengan Anda. Tuhan pasti memberkati Anda. Mari kita hening sejenak, saudara.